wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Adeste Utari dengan nomor induk mahasiswa 34031902008, kelas akuntansi G, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Di sini, saya akan membahas mengenai definisi. Pentingnya pengetahuan etis dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kajian lanjut yang perlu dipelajari demi tercapainya tujuan awal teknologi informasi untuk mempermudah kehidupan. Teknologi informasi bagaimanapun telah membuktikan pada kita bahwa teknologi tersebut banyak membawa kemajuan pada sistem komunikasi global kita. Namun, terdapatnya penyalahgunaan dan kejahatan internet akan membawa kerugian bagi orang lain, sehingga etika menjadi sebuah kunci penting dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pertukaran informasi secara global. Selanjutnya, implikasi dari moral, etika, serta hukum dalam teknologi informasi. Yang pertama, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Menurut Arif, moral dipelajari orang sejak kecil, di mana seorang anak sudah diperkenalkan perilaku moral untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak, atau mana yang merupakan tindakan terpuji dan tercela. Yang kedua, etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Menurut Arif, etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sistem informasi menimbulkan pertanyaan, baik untuk individu maupun masyarakat pengguna, karena perkembangan ini menciptakan peluang untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanya distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah, pada rakyat atau warga negaranya. Etika diperlukan dalam pemanfaatan sistem informasi. Menurut Arif, permasalahan etika dan sosial dalam penggunaan sistem informasi diantaranya perlindungan hak kepemilikan intelektual, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang mempertimbangkan kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi. Kemudian, dalam bisnis memerlukan etika. McLeod menyatakan hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Selanjutnya, budaya etika ditetapkan. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selama sesi ini, perhatian cukup besar ditunjukkan untuk masalah etika.
Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang, kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizmalia Gofiro. Nomor induk mahasiswa 34031900211. Kelas Akuntansi G, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh. Selanjutnya yaitu etika dan jasa informasi. Yang pertama, etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan seluruh perusahaan secara etis. Yang kedua, pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. 1. Kelenturan secara logis. James Moore mengartikannya sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Kedua, faktor transformasi. Komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan praktis, contohnya yaitu email. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan menyalahgunakan yang tidak tampak. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Yang ke-1, hak atas akses komputer. Pemilikan atau akses komputer merupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lainnya. Misalnya, akses komputer berarti kunci mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua, hak atas keahlian komputer. Saat komputer mulai muncul, ada ketakutan dari para pekerja bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan kerja massal. Hal itu tidak terjadi. Kenyataannya, komputer telah menciptakan pekerjaan lebih banyak daripada yang dihilangkan. Yang ketiga, hak atas spesialis komputer. Mustahil setiap orang memperoleh setiap pengetahuan dan keahlian komputer yang diperlukan. Karena itu, kita harus memiliki akses ke para spesialis tersebut. Yang keempat, hak atas pengambilan keputusan komputer. Walaupun masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam mengambil keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, tetapi masyarakat memiliki hak tersebut. Selanjutnya, hak atas informasi. Yang pertama, hak atas privasi. Meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan pengintaian dan yang lain adalah meningkatnya nilai informasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah federal mengatasi sebagai masalah ini dalam Privacy Act of 1974. Yang kedua, hak atas akurasi. Komputer dipercaya mampu mencapai tingkat akurasi yang tidak dapat dicapai oleh sistem non-komputer. Yang ketiga, hak atas kepemilikan. Para penjual perangkat lunak dapat menjaga hak milik intelektual mereka dari pencurian melalui hak cipta, paten, dan perjanjian lisensi. Hingga tahun 1980-an,
Perangkat lunak tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta atau paten. Selanjutnya, ada hak atas akses. Banyak informasi tersebut yang telah diubah menjadi database komersial yang menjadikannya kurang dapat diakses masyarakat. Dengan melihat fakta bahwa komputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat dan lebih mudah dari teknologi lain. Kontrak sosial jasa informasi. Yang pertama, komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi seseorang. Yang kedua, setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, hak milik intelektual akan dilindungi. Yang keempat, komputer akan dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Sumber materi presentasi kami dari M. C. Leod Raymond 2008, Sistem Informasi Manajemen, Jakarta, Salemba 4. Selanjutnya, dari Suryana Dayat 2010, Sistem Teknologi Informasi, Jilid 4. Perancangan Sistem Informasi USA, published by Criticspeak Independent Publishing Platform. Selanjutnya dari Don B. Parker, eth for Information System, Personnel Journal of Information System, Manajemen 5, Summer 1988-46. Selanjutnya dari Sutanta, ed. St. Sistem Informasi 2003, Yogyakarta, Graha Ilmu. Sekian presentasi dari kelompok 5, kelas akuntansi G. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.